Setiap aktivitas kita mempengaruhi karakter kita, karena aktivitas itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Pada akhirnya, karakter itu akan mempengaruhi keberhasilan kita. Kebanyakan hidup kita ini berjalan seperti autopilot. Kita melakukan aktivitas yang sama terus-menerus. Nah, contohnya saat menyetir, kita terbiasa menyetir ke tempat kerja atau ke rumah. Bahkan seringkali saya tidak menyadari bahwa saya sedang menyetir dan tiba-tiba saja sudah sampai di lokasi tersebut. Kebiasaan ini juga berjalan seperti autopilot. Jika kebiasaan ini baik, maka keberhasilan akan semakin dekat karena segala aktivitas kita ditujukan kepada keberhasilan tersebut. Tanpa kita menyadarinya pun, kita sedang membentuk karakter seseorang yang berhasil. Untuk bisa membentuk kebiasaan autopilot ini, mulailah pertanyakan beberapa pertanyaan ini. Apa saja itu? Welcome to Creator's Mind. Yang pertama, bagaimana kita bangun tidur? Apakah saat alarm berbunyi, kita menekan tombol snooze? Saat melakukan itu, kita sedang memulai hari dengan kegagalan. Jangan biasakan menunda-nunda hari kita. Pagi kita menentukan keberhasilan kita. Itulah menurut buku 5 AM Club dari Robin Sharma. Yang kedua, apa yang kita rasakan saat bangun tidur? Jangan bangun dengan perasaan bahwa mimpi kita sulit untuk dicapai. Ini hanya hari-hari biasa, hari Senin lagi. Tapi bangunlah daripada berangan-angan, mulai bertindak. Miliki mindset yang positif dan tetap semangat. Mana yang kita pilih? Kembali bermimpi atau menjadikan mimpi itu kenyataan? Yang ketiga, apa rutinitas pagi kita? Setelah bangun tidur, apa yang biasa kita kerjakan? Melihat media sosial atau membaca buku? Apakah kita melakukan rutinitas pagi sesuai dengan yang direncanakan? Apakah kita mereview tujuan kita setiap pagi? The way you wake up matters. The first hour of your day matters. Are we being proactive or reactive? Cara kita bangun itu berarti 1 jam pertama dari hari kita itu berarti. Apakah kita sedang menjadi proaktif atau reaktif? Yang keempat, di sepanjang hari apa yang kita isi ke dalam pikiran? Apa yang sedang kita baca? Seorang CEO yang berhasil membaca 60 buku dalam setahun. Itu berarti 1 buku setiap minggunya. Jika kita mau berhasil, ikutilah orang yang berhasil. Kita bisa mengikuti polanya. Tidak harus membaca 60 buku dalam setahun jika memang kita tidak suka melakukannya. Tapi kita harus mempelajari sesuatu setiap minggunya. Perluas wawasan kita. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Daripada mengisi pikiran dengan drama-drama dalam layar kaca, isi dengan ilmu-ilmu yang membuka perspektif baru. Yang kelima, apa yang kita dengar? Memang banyak musik yang enak didengar, tapi apakah makna dari musik itu membuat kita menjadi lebih positif? Carilah musik-musik yang dapat memotivasi kita. Dengarkan juga podcast atau audiobook untuk membuat kita bertumbuh. Yang keenam, siapa orang di sekeliling kita? Dengan siapa kita sering menghabiskan waktu kita? Apakah mereka membantu kita untuk bertumbuh atau malah menarik kita ke bawah? Sudah saatnya kita mengambil tindakan jika orang-orang di sekitar kita membawa dampak yang tidak baik. Tinggalkan mereka dan carilah lingkaran pertemanan yang positif. Tidak apa untuk kehilangan mereka yang kita anggap teman, karena seorang teman justru seharusnya membuat kita menjadi lebih baik. Yang ketujuh, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh? Energi akan membantu kita. Kekurangan energi akan menghalangi kita untuk menjalani kehidupan yang diinginkan. Jika kita sakit, kita tidak akan bisa maksimal mengerjakan tujuan kita. Kita semua pasti tahu makanan seperti apa yang seharusnya kita konsumsi. Tapi jangan hanya memikirkan makanan saja, pikirkan juga minumannya. 70% tubuh kita adalah air. Dehidrasi membuat otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Apakah kita mengisi tubuh kita dengan alkohol atau kafein atau minuman yang sehat? Jangan lupa untuk menggerakkan tubuh, kita perlu berolahraga. Apapun yang kita sentuh, rasakan, lihat, dengar, dan cium akan mencuci otak kita sehingga kita bisa membentuk kebiasaan autopilot yang membawa kita kepada keberhasilan. Apakah yang mempengaruhi kita ini positif atau negatif? Semoga apa yang saya bagikan bisa membuat kita semua menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Jika ada teman kalian yang membutuhkan ini, jangan ragu untuk membantu mereka dengan cara membagikannya. Selamat mencoba!